NU, Muhammadiyah. Makanya saya selalu pesankan, jangan membesarkan organisasi Islam. Dan kalau berdakwah, gak usah membenarkan diri organisasimu paling betul dibanding orang lain. Kunut, silakan kunut. Kunut adalah doa. Tidak kunut, tidak apa-apa. Lebih cepat, lebih bagus. Coba belajar kepada ulama-ulama kita di zaman dulu. Inilah nasihat almarhum Ustadz Yahya Waloni waktu pertama masuk Kristen. Kata-kata beliau masih membuat orang Kristen jengkel karena beliau berhasil mengubah pola pikir dan perbedaan umat Islam di waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan pula rezekinya. Kami sudah mengomentari beberapa riwayat Ustadz Yahya Waloni. Beliau dijamin surga oleh Allah dan meninggal dalam keadaan syahid dan husnul khatimah. Berdasarkan fakta, dalil Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW memang luar biasa dan alhamdulillah. Namun kalau ada umat Islam yang tidak percaya, kalian bisa lihat komentar kami di sini ya. Juga yang ini. Nah, sekarang perkataan apa yang diingat umat Islam tetapi dibenci oleh umat Kristen? Silahkan kalian dengarkan ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Buya Hamka pergi menunaikan himayatan lil hajj wa shadaqah wa'dah alladzi jahada billahi haqqa jihadihi wa badala juhda. Mereka berhaji berjihad di Mekah. Dulu tidak naik pesawat, naik kapal laut berminggu-minggu, berbulan-bulan di lautan. Rakaat hari yang pertama memimpin sembahyang 2 rakaat subuh. Yang jadi imam adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Melihat di belakang beliau ada makmum Muhammadiyah, Buya Hamka, Kiai Hashim Asy'ari tidak membaca kunut. Dia orang Nahdiyin, orang NU. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka di tengah sela-sela breakfast, sarapan pagi di atas kapal, Tuan sholat subuh memimpin sholat, Tuan tidak membaca kunut. Bukankah Tuan ahli kunut? Betul, makmum saya Muhammadiyah tidak kunut. Besok subuhnya Buya Hamka jadi imam. Ketika Buya Hamka jadi imam, beliau membaca kunut. Ditanya oleh Hashim Asy'ari, bukankah Tuan orang Muhammadiyah? Ya, tapi saya menghormati makmum saya orang Nahdiyin. Luar biasa ya. Ulama Islam di Indonesia saling menghormati. Pendiri NU Kiai Hashim Asy'ari bersama tokoh lainnya, sementara pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Ahmad Dahlan. Kami sempat menonton bagaimana film Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membawa perubahan arah kiblat dengan menggunakan kompas. Namun sempat ditentang oleh ulama kita karena kompas itu produk orang kafir. Sehingga terjadi perilaku anarkis karena perbedaan-perbedaan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Namun alhamdulillah sekarang NU dan Muhammadiyah sudah rukun dan bersatu kembali. Namun ada paham-paham yang baru yang justru malah merusak Islam seperti kata beliau ini. Ini kita di Islam bidah kafir. Sampai ukuran kaki celana. Cing. Oh, kalau begini bukan sunnah. Kalau begini masuk neraka. Kalau jenggotnya kurang panjang, innalillahi. Saya sudah buka Quran dan hadis, nggak ada malaikat pengukur jenggot dan kaki celana. Sini kamu dek, begitu mau masuk surga, berapa panjang jenggot, ukur dulu. Kalau 50 cm surga paling tinggi dek. Kalau 2 cm seperti Yahya Waloni di ruang tamu. Seperti Pak Imam begini, Pak Haji, tidak ada sama sekali itu di dapur. Ini yang bikin hancur Coba lihat tuh pengecut-pengecut kalau ceramah, nggak berani. Begitu Islam diganggu, kita demo, dia di belakang sana. Mana pernah dia muncul. Tapi kalau menjelekkan sama muslim, Allahu Akbar, membinah-binahkan sama-sama saya bekas dari kafir, ibu bapak Buya sekaliber Buya ini cuma tahu berdasarkan teori, tapi praktik bagaimana kafir mengalahkan Islam, Ambo yang paling tahu. Kalau bicara soal hadis, bicara soal tafsir Quran, tanyalah sama Buya-Buya di sini, jago-jago semua. Tapi persoalan kafir dan munafik serahkan kepada Ambo mantan kafir, mantan munafik. Benar sekali.
Sebab itu, penting sekali adanya seperti kami yang mencerahkan sesama saudara seiman Islam dari tipu daya orang-orang musyrik, munafik, dan orang-orang kafir. Sekalipun kami bukan terlahir menjadi orang yang kafir dan munafik seperti halnya Ustadz ini di masa lalu, tetapi kami bisa belajar atau mempelajari ajaran agama mereka melalui kitab dan adat istiadat agama ini. Dan alhamdulillah mereka sendiri yang memperlihatkan kesesatannya atas izin Allah tentunya. Tahu nggak kenapa banyak orang Kristen yang sekalipun rajin ke gereja, rajin ikut ibadah, tapi kelakuannya kayak setan, tipu sana, tipu sini, makan uang orang, suka selingkuh, suka maki-maki orang, sukanya hidup berkubang di dalam dosa. Karena mereka pikir mereka beribadah kepada Tuhan, padahal yang mereka lakukan hanyalah sebatas sebuah rutinitas. Datang ke gereja bukannya fokus beribadah, tapi malah sibuk balas chat, main media sosial, main game. Fisik mereka aja yang ada di gereja, tapi hati dan pikiran mereka berada di tempat yang lain. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 15 ayat 8 demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.